bicara tentang macan Asia. Lu sebagai salah satu orang yang pernah diumumkan oleh Prabowo sebagai calon menteri pada saat 2019, pasti kan lebih paham. Ini Prabowo nih maunya apa terhadap Indonesia? Itu gimana sih? Bahwa setiap aktor dalam panggung global ini punya tanggung jawab terhadap keamanannya sendiri yang sedang terjadi di negara kita. Dan kalau kita pikir-pikirkan nanti barangkali ini bisa, kalau nggak dikelola dengan baik, bisa kacau nih. UNESCO itu pernah mengatakan bahwa Indonesia ini negara dengan tingkat literasi salah satu yang terburuk di muka bumi. Ya, rankingnya nggak tahu tapi bawah gitu. 0,001%. Waduh. Kadang-kadang perang itu tidak harus terjadi karena SDA. Karena bisa jadi ada tempat yang tidak ada sumber daya alamnya, tapi posisinya strategis gitu. Itu kan bukan karena sumber daya alam kan, tapi karena posisi strategis. Ya. Nah, celakanya ada satu tempat sumber daya alamnya banyak, posisinya strategis, matilah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya hari ini kehadiran sahabat saya. Lama kami sejak kuliah dulu. Ini Bang Teguh Santosa. Teguh Santosa di FISIP, saya di Vkom. Tapi kami sekarang sama-sama wakil ketua umum IKA Unpad. Ampun. Terus lo ketua umum apa lagi bro? Itu kan Pak Prabowo kan waktu Teguh Sudaryono kan, kamu ketuanya banyak sekali gitu. Ketua JMSI. Ya, ketua Jaringan Media Siber Indonesia. Jaringan Media Siber Indonesia. Kemudian ketua Persahabatan Indonesia Maroko. Ya. Indonesia Venezuela? Nggak ada. Nggak ada. Indonesia Kuba? Nggak ada. Indonesia Korea Utara? Ada. Ada. Itu ketuanya lo juga? Ketuanya saya juga. Waduh. Ini satu lagi yang baru dapat nih. Apa? Ketua Umum Purna Jamnas 91. Purna Jambore Nasional 91. Pramuka loh. Pramuka. Wah. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu Dharma ke-10. Dharma nomor 10. Dharma ke-10. Dharma ke-10. Ini dia. Sebetulnya saya awalnya berancang-ancang mau bicara tentang Venezuela karena kawan saya yang luar biasa ini memahami betul Venezuela. Bahkan pada saat pemilihan umum khusus diundang untuk hadir di sana sebagai pengamat apa itu? Pemantau internasional, observer. Tapi saya ini ternyata kalah cepat. Dia sudah ada 8 podcast sebelumnya yang wawancara tentang Venezuela daripada gue dituduh mitu kan. Ya, dan kebetulan memang hari ini saya undang khusus untuk bicara tentang perjalanan seorang kepala negara. Karena kan kita selalu menyaksikan Pak Prabowo tuh aktif sekali ke luar negeri. Bahkan pada saat kita bicara, beliau mungkin dalam perjalanan ke Davos, ke Swiss nih saat ini, setelah sebelumnya ada perbincangan dengan Perdana Menteri Inggris ya. Nah sebetulnya apa yang lo lihat, kenapa kemudian Prabowo ini selalu menyempatkan, ini kalau saya nggak salah per 2 bulan sekali itu minimal dia pergi tuh. Selalu menyempatkan pergi untuk melawat ke negara-negara sahabat. Jadi memang kan latar belakang beliau sebagai TNI Kopassus, kemudian pengalaman luar negerinya ya sejak kecil bahkan ya, membuat Presiden Prabowo ini melihat dunia itu berada di tengah-tengah pergaulan internasional. Nah buat saya pribadi ini bagus. Karena gini, aku nih menangkap kesan, kita ini sudah terlalu lama, masyarakat kita maksudnya nih, ya mungkin termasuk kita juga, menganggap bahwa dunia ini isinya cuma Indonesia aja. Ya kan? Sehingga ribut betul kita di dalam ini. Seolah-olah tidak ada ancaman yang lain. Seolah-olah ancaman kita itu dari teman, ya kan, dari teman beda organisasi gitu. Kita lupa bahwa sebetulnya kita ini ada di tengah-tengah pergaulan internasional yang agresif kan, masing-masing unitnya harus agresif.
Ya ini kan tesis realisme ya, tesis anarkisme, bahwa dunia ini isinya itu adalah negara-negara yang tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, dan semuanya punya kepentingan sehingga ada namanya konstan, konfliknya itu konstan. Walaupun anarkisme ini tidak sama dengan chaos ya, anarkisme tidak harus berubah menjadi chaos. Nah jadi intinya Prabowo melihat Indonesia dari landscape yang seluas itu. Makanya dia memberikan perhatian bahwa potensi ancaman itu sebagian besar justru dari luar, dan satu negara bisa hancur itu karena kemampuan dia untuk merespon ancaman. Maka kalau kita perhatikan turunannya nanti nih dari cara pandang itu adalah upaya untuk membangun kekuatan kita, ya. Jadi misalnya kalau aku melihat MBG, aku melihat Koperasi Merah Putih, aku melihat Sekolah Rakyat, itu adalah butir-butir kebijakan turunan dari cara pandang presiden yang seperti itu. Bahwa kita memang harus memperkuat fondasi kita. Dan kita memang punya banyak SDA ya. Tapi kalau kita perhatikan, negara-negara yang pernah menjajah bangsa-bangsa lain, negara-negara Eropa kalau kita mau bilang begitu, itu adalah negara-negara yang SDA-nya sedikit, tetapi SDM-nya berkualitas tinggi. Nah maka era Prabowo ini aku lihat adalah era yang ingin membangun kualitas manusia. Jadi bukan cuma kuantitas ya, tapi kualitasnya gitu. Nah ini semua terkait nih, perjalanan-perjalanannya ke luar negeri itu dengan upayanya untuk menurunkan kebijakan-kebijakan yang tadi itu ya, misalnya begitu. Dia akan bicara juga di World Economic Forum dan lain-lain. Tapi kan kebijakannya Pak Prabowo ini kalau gue lihat kan dia bersahabat dengan semua tuh ya. Walaupun tergabung dengan BRICS tapi tetap berkomunikasi dengan Amerika. Dari kacamata lo tuh apa yang bisa lo lihat itu? Memang kan dunia sudah berubah landscape-nya ya. Dulu kita belum lahir ya. Kita kan tidak pernah mengalami yang disebut dengan multipolarisme kan. Maksudnya gini, waktu kita lahir itu kan di era bipolarisme. Kita waktu itu belum punya pengalaman tuh tentang multipolarisme yang pernah terjadi kan. Itu nanti kan puncaknya adalah Perang Dunia Pertama. Ya kan, sampai nanti ke arah Perang Dunia Kedua. Nah, tapi Perang Dunia Kedua ini berakhir dan kemudian menghasilkan bipolarisme. Nah, kita lahir di masa itu. Kita hanya tahu di dunia ini ada dua kutub saja. Kalau nggak lo Soviet yang komunis, ya lo Amerika yang demokratis kan gitu. Doktrin kita kan. Kemudian tahun 92 Soviet bubar Januari, karena bubarnya sebetulnya secara resmi kan tahun 91 Desember ya kan. Gorbachev mengumumkan pembubaran Soviet itu di Desember akhir itu. Tapi kita juga waktu itu lu di mana 91 atau 92 ya? Ya masih SMA kan? SMA. Ya kita tetap aja bacaan kita tuh masih perang dingin walaupun sebetulnya pemainnya sudah berkurang satu nih. Ya bahkan kita tasbihkan jadi orang Jawa Barat waktu itu si Gorbachev kan. Cecep Gorbachev itu. Nah, baru unipolarisme inilah Amerika Serikat menjadi polisi tunggal. Nah, tapi ada begini, ada ini kan hukum eksistensi kan. Yes. Bahwa eksistensi sesuatu itu, satu eksistensi itu dia hanya bisa eksis kalau ada eksistensi yang lain. Jadi blok barat keberadaannya itu karena ada blok timur dan sebaliknya. Nah, begitu unipolarisme terjadi, Amerika Serikat kehilangan daya tawar kan. Apalagi yang bikin Amerika Serikat dibutuhkan oleh sekutu-sekutunya, bahkan NATO misalnya. Buat apa kita gabung di NATO? Udah gak ada ancaman. Ya kan? Nah, maka kemudian lahirlah perang melawan teror untuk menciptakan ancaman baru sehingga Amerika Serikat kembali dibutuhkan. Nah, ini kan berakhir kapan kita mau bilang? Ya katakan 2010 ya. Masuk 2010 bahkan sebelumnya, nah mulai muncul nih Rusia tidur kan. Dia tidur setelah dia bubar, berubah menjadi Rusia, dia tidur agak panjang. Tapi kalau kita perhatikan sejak 2006, kemudian 2008, 2009, 2011, ya kan? Nah ini Cina muncul. Anggaran militernya naik tuh. Di paruh kedua 2000-an itu, naik anggaran militernya. Kemudian jadi tuan rumah
Olimpiade Beijing 2008. Nah kebetulan Ri, waktu Olimpiade Beijing 2008 itu aku lagi di Hawaii kan. Iya, aku S2. Aku lagi sekolah di Hawaii. Ada Olimpiade di Beijing. Coba siapa pemenangnya? Jadi masih Amerika kalau gue nggak salah itu. Juara umumnya. Nah, oke. Kalau lu tinggal di Amerika Serikat, juaranya Amerika. Iya. Tapi kalau lu tidak tinggal di Amerika Serikat, juaranya Cina. Iya. Jadi bayangkan ada satu event olahraga, ya kan? Ada 2 juara dan klaim juaranya sama-sama benarnya gitu. Jadi kalau Cina jadi juara karena yang dihitung adalah jumlah medali emas, Amerika Serikat kalah medali emasnya. Tapi total medali dia menang. Iya. Maka di Hawaii, pemenang Olimpiade Beijing itu Amerika Serikat. Tetapi di dunia lain, di the rest of the world itu yang menang itu adalah ya Cina. Karena memang begitu cara kita menghitung perolehan medali. Nah, tapi Cina... Nah, itu hal kecil barangkali menurut orang. Tapi aku melihat itu sinyal bahwa Amerika Serikat sudah mulai bangkit nih barang itu. Dan dia mulai terbuka kan. Beijing Capital Airport 2008 tuh dibangun. Nah, sekarang udah ada lagi tuh Tasing apa namanya tuh. Aku udah mendarat. Lebih cantik lagi. Nah, 2008, 2009 akhirnya berani mengklaim 9 days line tuh Laut Cina Selatan. Dan kesinilah. Kemudian 2011 memperlihatkan kapal selam tenaga nuklirnya. Jadi semakin hari semakin powerful. Tunggu. Sebentar, sampai situ dulu. Teguh ini teman-teman nggak banyak yang tahu. Studi S2-nya itu tentang studi-studi masa depan. Apa nama jurusan lu tuh? Ya, Future Studies. Future Studies kan. Itu udah bisa membaca bahwa memang China akan sebesar ini sekarang, atau memang gara-gara Soviet runtuh kemudian kekuatan mereka berkembang pesat. Ya kan memang 2008 tuh ada juga krisis kan. Di belahan barat kan krisis. Ya. Amerika Serikat waktu itu, jadi aku lihat tuh mall tutup di Hawaii itu ya. Contohnya gini aja lah, kita kan tinggal di fasilitas East-West Center. Sebelum krisis 2008 itu, 2007 kita kalau ngeprint boleh suka-suka kita aja. Gak perlu bawa kertas. Ya kan? Nah, tapi setelah krisis itu kertas mesti bawa sendiri. Tinta masih di printer itu. Kopi udah nggak ada. Jadi ya itu apa kok sekarang bahasa kita tuh efisiensi anggaran gitu, ya kan? Kita zaman bikin skripsi dulu tiba-tiba harus ukuran kecil apa namanya buka belakang. Nah, jadi kelihatannya ada momentum, ini judul buku lu nih, ada momentum, ada perubahan arah, ya kan? Ada energi baru. Nah, itu dimanfaatkan betul oleh Cina sehingga dia yang bisa menyelamatkan banyak negara di Eropa. Ya, dulu ekonom almarhum kawan kita RR Rijal Ramli sering bilang tuh, yang menyelamatkan ekonomi Yunani misalnya, itu Cina. Karena dia akhirnya dapat banyak properti, ya kan? Krisis 2008 itu kan dipicu oleh daya beli yang turun dan juga kemampuan bayar utang, ya karena mortgage itu. Jadi ketika rumah itu menjadi komoditas yang laku, semua orang jual rumah, tapi pada akhirnya orang nggak bisa lagi untuk membayar tagihan, sehingga orang pulangkan rumahnya ke bank. Nah, bank kan nggak perlu rumah, maksudnya yang dia mesti putarkan duit. Akhirnya dijual itu properti pakai harga yang jauh lebih murah gitu, dan itu terjadi di mana-mana gitu. Nah, itu momentum ya. Kemudian dia melihat ada kekosongan, dia bangkit. Ada beberapa pakar kalau perhatikan yang memprediksikan tahun 2027 itu kan berarti tahun depan kekuatan militer Cina itu overall untuk semua matra itu bisa 12 banding 1 dengan Amerika Serikat. Oh, gue lihat pidatonya tuh bro, Cina tidak akan menyerang duluan, tapi kami tidak akan pernah mengizinkan ada serangan kedua ke kami. Jadi begitu diserang itu diserang lagi. Memang di sisi yang lain begini juga, Andre. Perdamaian itu kan menurutku ya, itu masa di antara dua perang. Perang. Nah, masa di antaranya ini itulah perdamaian. Perdamaian ini dia bisa pendek atau dia bisa panjang, tergantung pada pihak-pihak yang bertikai punya kekuatan seimbang atau tidak. Kalau sama-sama powerful, lama nih perdamaiannya. Tapi kalau ada yang powerful, ada yang powerless, mati yang powerless. Nah, kita sudah melihat tuh drama perang dingin itu.
Soviet luar biasa, gigantic, Amerika Serikat juga gigantic. Kan nggak terjadi, ya perang proksi iya gitu, ya kan? Tapi Begitu salah satu ada yang lebih kuat. nggak ada yang mau retaliasi kan orang. Nah, kan akhirnya berakhir perang dingin karena ekonomi kolaps kan di Soviet. Nah jadi sebetulnya kalau aku lihat persenjataan ini kan dia deterrence, supaya lu nggak pukul gua harus kasih lihat nih bahwa gua ini punya muscle, jadi jangan ganggu gitu. Nah, ini yang kemudian oleh banyak ilmuwan realisme struktural ya mengatakan bahwa dunia ini sekarang sedang dikerangkeng oleh 3 pojok. Secara ekonomik oke, ya kan, secara kekuatan juga oke, dan kita ini hidup di antara mereka tuh, ya kan. Tadi ini bicara soal kunjungan-kunjungan presiden kita ini, ya pertama tentu Amerika Serikat, ya sebagai kalau istilah Bung Karno itu apa? All the force, ya kan, all established force. Kemudian ada Nevo-nya nih, new emerging force-nya nih, Cina. Nah Rusia mau kita sebut apa nih? Dia all Devo juga, tapi sekarang Nevo juga nih gitu. Nah 3 inilah yang sekarang sedang mengendalikan permainan kita semua ini. Kalau dulu kita kenal misalnya rowing between 2 reefs, ya kan? Nah sekarang kita mungkin bisa bilang rowing between 3 reefs, ya kan? Ada 3 karang. Nah tapi kan bagusnya perang dingin ini berakhir apa? Disrupsi juga. Jadi ini memang era disrupsi, sehingga power itu bermunculan, kemampuan orang untuk mendefinisikan power juga semakin kreatif. Jadi bukan cuma persenjataan, tapi juga tadi SDM dianggap sebagai power, ya kan, kemampuan manajerial juga sebagai power. Sehingga akhirnya kita nggak bisa bilang ada orang yang kuat karena dia itu punya senjata, tapi ada juga orang yang tidak punya senjata, tapi dia kuat juga, diperhitungkan juga gitu, ya kan? Nah ini lo cocok apa yang di X-kan oleh SBY, nanti dicari ya X-nya SBY itu. Dia khawatir betul katanya dengan kondisi geopolitik saat ini, sangat mengkhawatirkan. Gue nggak tahu dia deg-degan banget atau deg-degan aja gitu ya, atau ya memang benar-benar dia khawatir kok lagi anak gue lagi pengen naik, masa aku baca itu, aku baca tentang kekhawatiran dia akan perang dunia ketiga. Aku baca dia itu kekhawatiran masuk akal, ya itu masuk akal. Kalau kita lihat kan kita selalu melihat wah tadi itu anarkisme ini bisa mengarah kepada chaos, ya kan? Tetapi anarkisme dan chaos itu 2 hal yang berbeda, ya kan? Kebanyakan chaos itu terjadi karena hierarkis justru, ya kan? Bukan karena anarkisme, bukan karena ketiadaan hierarki. Jadi kalau aku pikir dalam situasi di mana semua orang perang melawan semua, yang terbangun itu adalah norma, adalah aturan, adalah komitmen supaya lu nggak nyerang gue dan gue nggak harus nyerang lu juga gitu. Sama seperti misalnya tadi kita bayangkan ada 3 polar itu, 3 kutub itu. Orang sering menganggap bahwa Amerika Serikat sedang berperang melawan Rusia dan Cina, menempatkan mereka seolah-olah satu kubu. Itu kan juga simplifikasi yang keliru. Terlalu mudah di ceritanya. Ini kan perang semua melawan semua. Kalau Thomas Hobbes bellum omnum contra omnes gitu. Nah kalau aku misalnya jadi Donald Trump, aku akan berbaik hati pada Rusia. Karena dari 3 ini kan, yang powernya paling bawah, katakanlah begitu, itu kan Rusia. Karena kalau misalnya Rusia aku musuhi juga, nah nanti mereka jadi malah menguatkan begitu. Makanya kalau aku lihat Donald Trump, sikapnya ke Putin tidak begitu keras gitu ya, atau dia paling tidak dia masih mau dialog-dialog. Tadi aku nonton sebelum dia berangkat ke Davos kan, dia menerima tanya jawab wartawan kan, dia bilang dia stres juga, ya kan, dialog soal Rusia Ukraina ini. Nanti Ukraina siap, Rusianya nggak siap. Rusia siap, Ukraina nggak siap, ya kan? Dia kan bilang, saya ini sudah menghentikan 8 perang plus katanya kan, 8 plus perang gitu, ya kan? Nah tinggal yang terakhir ini nih Rusia Ukraina ini katanya. Rusia siap, ini nggak siap. Nanti Ukraina siap, Rusianya nggak siap. Pusing dia gitu. Tapi maksud aku ya, karena aku pikir Amerika Serikat juga melihat, terutama Donald Trump, kan melihat Eropa ini lama-lama jadi beban. Hari-hari pertama setelah dia jadi presiden periode pertama, dia kan ke NATO juga. Jadi sikap keras Donald Trump ke Eropa ini bukan baru kali ini. Periode pertama dia tuh keras juga ke NATO. Dia bilang NATO ini terlalu banyak menikmati proteksi dari Amerika Serikat. Ya bahkan dia mengumumkan Amerika Serikat keluar dari berapa? 66 organisasi dunia. Iya. 35 non PBB, 31 PBB. Ya, makanya aku sering bilang gini, Ndri.
Donald Trump ini presiden terbaik Amerika Serikat bagi Cina. Karena Donald Trump ini, upaya Cina untuk mendominasi dunia lebih mudah. Iya, karena Donald Trump membuat Cina terlihat lebih baik. Lebih baik, dan dia nggak perlu repot-repot, ya kan? Karena orang negara sendiri sudah akan mengambil jarak dengan Amerika Serikat. Jadi entah bagaimana memang Donald Trump ini akhirnya mengisolasi Amerika Serikat dari pergaulan internasional ya. Walaupun di sisi lain kita berusaha juga untuk memasuki alam pikiran dia. Mengapa dia berpikir seperti itu? Ya, mengapa dia sekarang misalnya mengedepankan Western Hemisphere lagi, mengedepankan soal doktrin Monroe lagi gitu ya. Ya, pada dasarnya kan dia pengen MAGA itu yang dia gembar-gemborkan dari awal itu kan. Dan ada sebagian warga Amerika Serikat setuju, tapi banyak juga yang kesal karena nggak suka kehidupan dalam perang kan. Ya, nanti kita lihat mana yang lebih banyak, yang suka atau yang nggak suka. Itu gue dikasih kode agak deketan bro. Itu kita kalau dekat gini takut masuk kamera kita. Atau memang harus ya? Ya itu bro, sebelum kita jauh, itu ada seorang pemikir hebat tuh, dia bilang perdamaian yang buruk dan perang yang baik, perdamaian yang buruk, perang yang baik. Perang yang baik. Itu pemikiran hebat. Pemikir hebat itu. Ini bukunya nih. Ini bukunya nih. Gue kasih lihat nih. Ini bukunya. Ini yang nulis ini. Jadi perdamaian yang buruk, perang yang hebat, perang yang baik. Jadi ini masuk sebetulnya dalam kondisi ini. Apalagi lo bilang kan kalau perdamaian itu ternyata harus menghancurkan atau menekan sebuah negara kan jadi nggak bagus juga. Coba tapi lo jelaskan ini dari pemikiran langsung teman-teman. Enggak. Jadi ini sebetulnya juga aku minjem aja. Ya ini pernyataan dubes Rusia nih. Jadi gini, ini buku perdamaian yang baik ini kan kumpulan wawancara dengan duta besar negara sahabat di Jakarta. Salah satunya adalah Rusia. Dan beberapa saya juga diajak ketemu nih. Dan ini dan wawancara dengan beliau itu tahun 2018 ya. 2018 itu belum ada isu Ukraina. Tapi sudah ada isu Osetia Selatan di Georgia, juga sudah ada isu Crimea 2014 gitu. Nah, kan kita bertanya, bagaimana Rusia yang dulu pernah menjadi dominator itu, terus sekarang harus katakanlah jadi penantang kedua setelah Cina terhadap Amerika Serikat melihat dunia kan gitu. Jadi dia bilang kita ini adalah negara yang paling berpengalaman dengan perang, ya kan, dan paling berpengalaman dengan sakitnya perang. Lo tahu berapa banyak orang Soviet yang tewas dalam Perang Dunia Kedua? Berapa bro? 27 juta. Kita berapa waktu dijajah 350 tahun kata yang ditentang sama Fadlizon. Nah, belum ada BPS itu. Tapi bagus juga pendekatan Fadlizon tuh. Gue suka juga. Jadi karena dia kan merunut tuh dari VOC. Kemudian sebetulnya Belanda itu kapan benar Belanda itu gitu. Tapi penggunaan istilah penjajahan itu loh, dijajah. Jadi dia bilang kan bukan 350 tahun dijajah, tetapi 350 tahun melawan penjajahan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya. Nah, jadi Soviet itu kehilangan 20 juta orang. Ya kan Soviet. Amerika Serikat mungkin 200 ribuan. Apalagi dia masuk belakangan kan. Setelah peristiwa Pearl Harbor di Hawaii. Nah, jadi kata Dubes Ludmila Vorobieva, dia bilang kami ini jangan ajarkan kami soal dampak perang. Kami ini tahu sakitnya perang, ya kan? Dan kami lebih memilih perdamaian. Ya walaupun dalam situasi perdamaian itu ya intrik kan ada. Ya kan tadi ingat tuh anarkisme itu ada konstan konflik tuh ada gitu. Nggak nyaman kan? Perdamaian itu nggak nyaman. Tapi tetap itu lebih baik daripada kita membayangkan perang yang sempurna. Kenapa? Karena tidak ada perang yang sempurna. Jadi memang sebaik-baiknya keadaan, ya perdamaian, walaupun dia tidak sempurna. Daripada berusaha untuk mewujudkan perang yang sempurna, itu nggak ada. Itu di Al-Quran juga ada tentang perang tuh. Bahkan ada ayat yang bilang, ada ayat yang justru menganjurkan kita berperang ya Pul ya? Ada Pul. Berperang tuh ada. Jadi apabila kita diperangi. Pokoknya ada lah ini. Ustadznya ada. Gue gak mau masuk sana repot nih sekarang. Jadi gitu. Karena situasi macam begitu ini dilakukan oleh duta besar ini yang harus dilakukan oleh setiap negara. Nah dia masuk kemudian kepada topik yang menarik ini. Dan sekarang aku pikir Prabowo relevan nih sekarang. Relevan. Dan Prabowo yang tadi perjalanan-perjalanannya sedang ke arah itu. Apa topik itu? Inclusive security.
Jadi keamanan inklusi itu mengatakan bahwa setiap aktor dalam panggung global ini punya tanggung jawab terhadap keamanannya sendiri. Jadi keamanan Indonesia ini tidak dijamin oleh dunia internasional. Tidak dijamin oleh kawasan kita, ASEAN, Asia Tenggara. Tidak dijamin juga oleh PBB. Jadi bukan karena ada banyak aturan, kemudian kita merasa, wah gue aman nih. Nggak bisa, ya kan? Maka tidak cukup, dia harus membangun kekuatannya sendiri, inclusive security. Jadi jangan berpandangan, tetangga gue nggak akan nyerang, ya kan? Jangan pandangan, dia kan partner dagang gue selama ini, dia nggak akan mungkin menyerang. Nggak bisa. Nah, jadi perjalanan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini, dan yang kemudian turunannya adalah kebijakan-kebijakan yang tadi tuh, MBG kah, Koperasi Merah Putih kah, Sekolah Rakyat kah, dan yang lain-lain misalnya, termasuk juga lewat Purbaya misalnya menggelontorkan ke himbara-himbara supaya bergerak itu. Itu dalam kerangka tadi itu. Atau misalnya setelah pertemuan dengan profesor dan guru besar itu kan, dana riset dinaikkan 200% katanya. Itu kan dalam upaya untuk tadi menaikkan kualitas SDM kita. Karena memang ini bukan era SDA. Ini era SDM, ini era sumber daya manusia gitu. Iya, tapi kan ini era manusia. Perang itu terjadi masih gara-gara SDA, bro. Kadang-kadang perang itu tidak harus terjadi karena SDA. Tapi mereka berebut SDA, bro. Makanya menurut gue penting juga. Gue setuju sama Pak Prabowo tuh. Dia menguatkan pertahanan, dia menguatkan jalinan hubungan internasionalnya. Karena memang ya kita salah satu yang kaya. Enggak, gini, aku bilang gini, kenapa kadang-kadang perang bukan karena SDA? Karena bisa jadi ada tempat yang tidak ada sumber daya alamnya, tapi posisinya strategis gitu. Itu kan bukan karena sumber daya alam kan, tapi karena posisi strategis. Ya. Nah, celakanya ada satu tempat sumber daya alamnya banyak, posisinya strategis, matilah dia. Kalau dia tidak punya inner power. Nah, ini yang sekarang sedang disadari oleh Presiden. Melihat Indonesia dalam landscape yang lebih luas. Posisi strategis, sumber daya alam melimpah. You name it lah, iya kan? Apa aja ada. Iya, podcast banyak lagi. Iya. Ada tuh pernah Pak Prabowo ngomong tuh thorium. Thorium tuh buat apa? Thorium nih lu mesti ngundang Pak Dahlan Iskan. Beliau yang bisa menjelaskan apa ini thorium. Ini adalah satu mineral yang dia tuh konon katanya bisa bikin kita punya HP nggak perlu dicas 40 tahun. Itu Indonesia punya dan harganya katanya satu genggam thorium itu sama berapa ratus barel minyak. Nanti dengan Pak Dahlan Iskan saranku undang dia untuk bicara tentang kedaulatan energi kita yang sebenarnya sangat mungkin ya. Dan itu sedang dikembangkan oleh teman-teman di UGM. UGM. Ya. Ada satu orang yang gua kenal dan gua pernah. Gue tuh nggak tahu kalau dengar UGM tuh, jadi agak. Lu jangan gitu, ntar kemarin jangan bikin persoalan antara Unpad dan UGM. Kemarin waktu waktu Jenderal Arifin Muchtar, Profesor Jenderal Arifin Muchtar itu kan satu hari sebelum dia dikukuhkan, itu kan ada roasting Uceng. Terus gue bilang, ini besok akan dikukuhkan sebagai guru besar UGM. Terus dia senyum-senyum, kenapa? Ngerasa terbebani sekarang. Kata-kata. Jadi begitu UGM tuh, pilihan pertama gue tuh UGM. Iya. Yang gak dapet nyangkulnya di Unpad gitu. Kita berkepentingan dengan UGM ini. Iya. Jadi teman-teman UGM. Ya adalah. Nanti lebih lanjut nanti lengkap tanya Pak Dahlan soal thorium itu ya. Oke. Dan soal mineral-mineral lain yang sebetulnya sangat berpotensi untuk menjadi sumber energi alternatif kita gitu. Nah tadi posisi strategis, sumber daya alam lu sebut aja, ya kan? Belum lagi blue ekonomi kita, ya kan? Belum lagi green ekonomi kita. Dan ternyata manusia pertama di dunia adanya juga di Indonesia. Ini gue pengen dengar nih. Adam. Ini Adam. Adam mencari Hawa. Enggak, jadi emang kita tuh memang sangat strategis dan terkadang karena kita tuh kan selalu dianggap bukan selalu dianggap, kita dari kecil diajarin bahwa kita sebagai rakyat Indonesia itu orangnya ramah, gitu kan, sehingga pertahanan keamanan tuh mungkin agak disampingkan juga tuh. Kita ini kayaknya dibiasakan untuk hidup dalam zona nyaman gitu ya. Terus ada lagi nih yang buat aku sih ya, kita kan sama-sama pendidik ya.
buat aku agak khawatir tuh gini, ada dua fakta ini yang bertolak belakang yang sedang terjadi di negara kita. Dan kalau kita pikir-pikirkan nanti barangkali ini bisa, kalau nggak dikelola dengan baik, bisa kacau nih. Yang pertama ini menurut UNESCO, dan aku juga tidak tahu ini survei tahun berapa, tapi bukan zaman prakolonial lah ini. UNESCO tuh pernah mengatakan bahwa Indonesia ini negara dengan tingkat literasi salah satu yang terburuk di muka bumi. Ya, rankingnya nggak tahu tapi bawah gitu. 0,001%. Waduh. Jadi 1 dari 1.000 orang Indonesia yang peduli dengan literasi. Literasi bukan cuma kemampuan mengeja kan, tapi kemampuan menangkap substansi secara komprehensif. Yes. Satu. Nah, itu fakta pertama. Fakta kedua, Indonesia ini, nah ini gampang kita lihat. Indonesia ini adalah negara dengan kepemilikan gadget terbanyak di muka bumi. Jadi bayangkan, ada satu masyarakat yang literasinya rendah, tapi gadgetnya terbanyak. Terpapar oleh informasi ya, sehingga akhirnya kualitas yang kita gimana ini? Nah, untuk ini nanti lu undang Gita Wirjawan. Oke. Nanti lu undang Gita Wirjawan, ya kan? Aku suka tuh dengerin dia kalau ngomong tentang STEM. Iya. Tentang pentingnya sekarang kita nah ini akan sejalan dengan kebijakan pemerintah sebetulnya. Sains, teknologi, engineer, dan matematika. Ini 4 disiplin yang barangkali kita masih kurang. Kalau ahli-ahli politik kedai kopi banyak, iya kan? Ya, tapi kayak gue cuma dikit bro. Oh ya, kalau kedai kopi cuma 1. Harus ada uniqueness-nya. Oke. Dan bahkan ada yang gue lupa siapa yang bilang. Sekarang itu kalau bisa, kadang pura-pura sok lupa sebetulnya. Nggak, kalau bisa sekarang itu anak-anak kita itu mengambil 2 major pengetahuan yang penting, yaitu fisika dan matematika. Justru dikatakan jangan belajar IT lu, karena masa IT udah lewat gitu. Jadi belajarlah fisika dan matematika katanya. Nah, masalahnya adalah 2 pelajaran ini juga punya stigma yang sangat buruk dari kita kecil itu kan. Bahwa susah lah, bahwa inilah, bahwa itulah gitu. Guru matematika begini, guru fisika begini. Jadi kalau terkait yang tadi lo katakan, harus apa sebenarnya Indonesia itu? Yang SDA-nya banyak, tapi SDM-nya perlu dipertanyakan gitu. Ya harus mendukung Presiden Prabowo. Iya. Dan gue ganti pertanyaannya kalau gitu. Lo kan ahli hubungan internasional. Bila Indonesia diserang negara lain, negara mana yang akan membela Indonesia? Ngebantuin. Negara mana yang akan membela? Banyak kalau itu. Nah, coba siapa? Mention aja. Semuanya. Kenapa? Makanya aku bingung siapa yang mau nyerang kita. Buat apa nyerang Indonesia? Mengancam tidak. Lo tidak punya produk. Menguasai SDA-nya lah. Enggak kan, cara menguasai SDA itu tidak perlu dengan menggelar pasukan. Iya kan? Menjadikan dia satelit kan juga sudah. Nah, tapi gue pengen tahu. Sekarang kita nggak dikuasai orang. Oh iya. Gitu. Iya. Kan sudah. Jadi kalau misalnya yang disebut dengan serangan itu adalah physical attack, nggak ada yang mau. Buat apa? Iya kan? Terlalu menghambur-hamburkan uang. Karena ada cara lain yang lebih mudah menguasai Indonesia. Iya. Dulu kan raja-raja Jawa kan begitu. Mohon maaf ya. Raja-raja di Nusantara ini kan dulu begitu. Bagaimana Belanda bisa mendapatkan hak eksklusif untuk mengelola. Menggunakan senjata paling canggih yang namanya Davide et Impera. Diundang aja ke Eropa. Dikasih gelar kehormatan. Dipakein jas. Beres. Pulang. Udah. Sederhana. Dan bukan lagi pagi sore. Sikap komprador itu kan yang jadi masalah kita semua kan. Perasaan rendah diri di hadapan orang lain gitu. Jadi buat apa orang nyerang? Makanya tadi aku nggak ngerti, nggak akan ada yang mau nyerang Indonesia dalam keadaan seperti ini. Bahkan kalau misalnya kita mau tidak diserang, ya udah kita gini aja ikut orang terus gitu. Artinya, tapi Presiden Prabowo nggak mau. Nggak, artinya kan begini, kalau lu bilang orang itu diserang kalau dia kuat. Kalau nggak kuat ngapain diserang? Coba teknologi kita belum ada kan? Ya kan, teknologi apa dari Indonesia yang itu dibutuhkan oleh seluruh dunia? Iya. Ini ada, belum ada. Produk belum ada. Ya kan? Jadi ketergantungan dunia pada kita kan tidak ada. Kok cuma sumber daya alam? Gampang hegemoni. MNC sudah lama di sini. Bahkan hari ini profesi yang dianggap paling meresahkan komika.
Ini emang negara ini lucu banget ya. Ada apa ya? Ya you know lah. Udah terus lu pura-pura nggak tahu nih Teguh ini emang gara-gara suka gini. Komika tuh komik. Ya stand up comedian. Kemarin gua sempat ngomong itu sama Mas BHM. Bambang Harimurti. Iya, Bambang Harimurti. Senior kita di Tempo. Jadi gue bilang juga, oh iya juga ya. Jadi kan ada Pandawa, ada Kurawa di India sana, ya kan? Tapi begitu dia masuk ke alam Indonesia, bagaimana supaya cerita ini bisa membumi, dipahami? Kan alamnya kan enggak, ya kan alam di sono tuh, ya kan? Nah lahirlah itu Punakawan. Yes. Nah Punakawan tidak bisa mencuri panggungnya Pandawa dan Kurawa. Yeah. Tapi Punakawan berperan untuk menjelaskan cerita yang terjadi. Nah Punakawan nakal-nakal. Ngomongannya nggak ada pakemnya. Ya itulah pakemnya. Tanpa pakem itulah pakemnya. Nyeletuk, nyinyir, ya kan. Kadang-kadang dianggap nggak penting gitu. Nah jadi kata Mas BHM, ya komika-komika ini ditempatkan aja sebagai Punakawan. Jadi berharap Punakawan berbicara seperti Yudhistira, ya sia-sia. Tapi si para Punakawan ini dicari oleh para ksatria bila mereka ada masalah. Betul, itu benar. Jadi ya sebetulnya jangan udah tempatkan orang pada fungsinya. Nah ini keadilan nih versi Imam Ali nih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya udah Punakawan. Jangan tuntut Punakawan untuk bertindak tidak seperti Punakawan gitu. Ya. Kan jadi selesai urusannya kalau demikian. Ya. Bahkan sekarang ini bicara wayang sudah mulai muncul POV ya, yang selama ini kita tidak dengar. Misalnya POV-nya Rahwana. Selama ini kan kita cuma lihat POV-nya Rama. Itu satria ganteng, betul. Istrinya diculik. Muncul nih sekarang POV-nya Rahwana. Yang komplain ke Tuhannya. Bila cinta saya kepada Sita ini terlalang, kenapa kau tumbuhkan cinta yang begitu besar dari tubuhku, dari diriku kepada Sita, kata dia. Apa kata Tuhannya? Ya Tuhannya kagak jawab. Ada gak POV Tuhannya? Itu kita mesti cari tuh. Sampai akhirnya ada satu POV yang menarik. Akhirnya untuk kali pertamanya si Rahwana ini menurut Sujiwo Tejo, Rahwana merasakan cintanya Sita kepada dia. Jadi pada saat si Rahwana pamit ke Sita, saya pamit ya, saya mau lawan suami kamu. Si Sita bilang, jangan, kamu pasti kalah. Disitulah Rahwana merasa ini dia yang gue tunggu-tunggu belasan tahun. Apakah ini saatnya kau mulai mencintaiku, Sita? Sitanya menundukkan wajah tersipu malu. Enggak, jadi cuma diam aja sambil meneteskan air mata. Tambah semangat Rahwana ini. Saya akan pergi ke medan perang bukan untuk melawan suamimu, ya, tapi untuk membela negaraku karena suamimu telah menyerang negaraku dan banyak adik-adiknya kan udah mati. Betul. Untuk kali terakhirnya Sita bilang jangan sambil pegang pundaknya Rahwana. Waduh. Itu membuncah dia. Itu kayak naik bus itu Jakarta Bandung. Zup, ya. Tapi bisa ada POV ya. Nih baca Sujiwo Tejo nih. Tapi gue rasa lu lebih menarik menceritakan daripada Sujiwo Tejo. Gue rasa nih. Dia komplain ke Tuhannya. Bila rasa cinta ini salah, kenapa kau tumbuhkan rasa cinta yang begitu besar di diriku kepada Sita? Komplain. Ya lu yang harus memunculkan POV Tuhan kalau begitu. Ya kan, untuk menyambung Sujiwo Tejo. Terus muncul lagi ada POV Kurawa. Selama ini kan Kurawa ini dianggap jahat. Kita harus selalu melihatnya dari POV-nya Pandawa. Jadi ramai begitulah. Disrupsi. Disrupsi. Iya kan kesempatan orang untuk memunculkan penjelasan. Mungkin nanti akan muncul kan selama ini ada POV-nya Roy Jasa Suryo gitu kan sama Andi Aswan. Mungkin nanti ada POV yang lain juga gitu ya. Aduh, ini makanya kita balik lagi ke nasional. Jadi kan Soekarno menempatkan Indonesia pada posisi strategis dan penting dengan berbagai kontroversialnya dia di sidang umum PBB misalnya. Kemudian Soeharto menempatkan Indonesia sebagai negara non-blok. Non-blok ini kan negara yang
yang cuma ada kalau ada blok barat dan blok timur. Begitu nggak ada nih, nggak bisa non blok lagi. Itu negara di perumahan itu. Ya, lu blok apa? Oh, gua non blok. Bertanda fasum itu. Nggak, maksudnya yang di kampung kan. Kan jadi bukan di dalam klaster. Iya, dalam klaster. Nah, sekarang Prabowo ini dulu pernah bicara tentang macan Asia. Lu sebagai salah satu orang yang pernah diumumkan oleh Prabowo sebagai calon menteri pada saat 2019, pasti kan lebih paham. Ini Prabowo ini maunya apa terhadap Indonesia? Itu gimana sih, bro? Pertama kan, kita semua sama-sama merasa lah Indonesia ini kan tidak hadir di dunia internasional. Selama 10 tahun. Iya kan, sejak dari Presiden SBY lah ya. Presiden SBY kita lihat kan tampil. Terus 10 tahun nggak tampil gitu. Tidak bukan tidak harus mendominasi, tapi tidak ikut mewarnai agenda politik internasional lah. Nah, sekarang itu yang mau diisi dulu sama Presiden Prabowo ini. Maka dia hadir secara fisik, tapi juga secara pikiran kan. Ya semua diakui lah kan, agenda-agenda luar negeri ini kan memang mastermind-nya kan memang Presiden Prabowo yang didasarkan oleh cara dia melihat Indonesia di panggung global. Jadi Presiden Prabowo ini sebetulnya ingin mengajak kita semua, kalau dulu tadi ya kembali ke soal doktrin rowing between two reefs, sekarang rowing between multi reefs gitu ya, bahkan multi reefs kan, karena ada Afrika Selatan, ada Brazil, ada negara-negara lain yang akan muncul sebagai kekuatan baru di muka bumi ini. Apalagi misalnya Amerika dan NATO memang cerai kan, maka Eropa akan jadi satu blok sendiri, ya kan? Atau Inggris sudah cerai duluan dari Uni Eropa kan, lalu Brexit kubu sendiri gitu-gitu. Ini di Greenland NATO cerai itu ya? Ya kita lihat nanti kan, orang Eropa ini kan terdesak sekarang nih. Mereka mau milih Amerika Serikat atau mau milih lawan Amerika Serikat kan tinggal itu aja. Mereka mana bisa mereka terima? Apakah Rusia mereka bisa terima misalnya, atau mereka ya udahlah kita jadi non blok juga dalam konteks Amerika versus Rusia misalnya, atau versus Cina gitu. Jadi akan ada banyak nih. Nah, Presiden Prabowo kan itu yang sebetulnya dia sedang ngajarkan kepada kita semua, terutama kepada menteri-menterinya. Ya makanya dia kan tidak mau menteri-menterinya ini sekedar wisata aja kan gitu ya. Harus ada kerja konkretnya dan dipacu benar supaya pondasi ekonomi kuat, masyarakat bisa. Gue kok begini ngomong udah kayak juru bicara pemerintah. Enggak apa-apa ya. Ini gue kan ini ditonton Prabowo, jadi ada peluang lalu. Lo kok lo yakin? Yakin gue. Oh ya, kayak ini. Oh ya. Lo harus yakin dulu, baru kemudian didengar Tuhan. Jadi itu gue pikir. Nah, itu jadi lupa gue apa tadi pertanyaan lu? Iya, kejauhan ini. Ya itu tadi Prabowo nih mau membawa Indonesia kemana? Kan Indonesia ini tadi ya luas, sumber daya alamnya banyak, posisinya strategis. Ya pantas lah. Jadi salah satu negara yang dipertimbangkan dalam percaturan dunia, bisa menggiring satu isu kemudian bisa meyakinkan. Nah kemarin tuh misalnya kita perhatikan isu Palestina ya, terutama isu tentang two state solution. Kita lihat perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Perancis dan Inggris. Ini Indonesia di era Prabowo berperan besar loh dalam meyakinkan mereka bahwa two state solution ini adalah pilihan yang paling rasional hari ini. Bulan Mei tahun lalu 2025 rasanya kan Macron ke sini. Yes. Kalau kita baca pernyataan bersama kedua kepala pemerintahan, maka urusan two state solution ini ada di poin terakhir. Nah, aku dengar-dengar dari kawan-kawan di Kemlu, itu lobby kita. Sehingga akhirnya Perancis bersedia untuk melakukan itu. Nah, sekarang kita lihat perubahan sikap Inggris, ya kan? Prabowo bertemu dengan Raja Charles, ya kan? Bicaralah yang kita tahu kan ya, misalnya bicara soal komitmen ya, termasuk sekarang ini kan untuk menyambung yang itu juga ya. Dan kalau kita lihat pertemuan dengan Perdana Menteri Steinmeier kemarin itu kan menunjukkan pertemuan antara Prabowo dan Raja Charles ya. Makanya kan ini lebih fokus pada blue economy, pada pendidikan, pada pembangunan kapal-kapal nelayan berukuran tertentu yang bisa mendapatkan ikan lebih baik, lebih banyak, sehingga kebutuhan protein anak-anak kita ini lebih terjamin kan itu kan jalan pikiran sekarang, jadi turunannya. Nah itu juga pengaruh kita besar ke Inggris. Nah coba bayangkan Prabowo tahun lalu baru memimpin belum sampai setahun, tetapi isu Palestina ya, isu two state solution yang ditawarkan yang lama kita bicarakan bisa mereka terima.
Karena selama masa blokade itu memang media barat tuh kan pemimpin barat itu nyaris nggak dapat informasi kan, kecuali dari media-media dia yang sudah western minded, sudah bias lah gitu ya, sudah pro Israel gitu. Nah tetapi dengan kehadiran kita, rumah sakit kita disikat misalnya, kemudian kita punya relawan-relawan tidak pernah berhenti datang ke Palestina. Lapor-lapor ini kan dibaca oleh duta besar katakanlah Prancis dan Inggris di Indonesia, di Jakarta. Kan jadi reportase. Jadi mereka dapat apa yang terjadi di Gaza itu selama masa blokade itu justru dari Indonesia. Baik dari diplomat-diplomat kita, juga dari masyarakat sipil kita. Ya kan, dari anak-anak kita yang mendukung Palestina, yang mengecam penjajahan Israel. Nah, ini kan semua bahan bacaan yang diasup gitu ke pusat pemerintahan Prancis dan Inggris, berubahlah. Nah, Prabowo ingin seperti itu. Ingin Indonesia ini ikut dalam menentukan mana agenda yang penting. Nah, tapi lagi-lagi lu kan hanya akan bisa begitu kalau lu punya power kan. Iya kan? Jangan sampai kita datang ke meja pertemuan terus menawarkan sesuatu terus orang bilang siapa lu gitu. Nah, Prabowo tidak mau begitu. Maka inilah yang sedang dia kerjakan dan aku yakin ini yang sedang dia kerjakan. Nah, makanya aku berpikir ya di puncak sana kita punya presiden dengan visi seperti ini, maka di bawah ini semua orang harus menjadikan itu sebagai bintang kejora. Iya kan? Petunjuk. Baik menterinya, kepala daerahnya, provinsi, kabupaten, kota, semua aparatusnya berpikir ke arah itu. Karena memang ini sudah masa yang tadi kita mengutip Pak SBY misalnya, memang masa yang mengkhawatirkan. Yeah. Itu harus kita yakini dulu. Ini memang masa yang mengkhawatirkan. Kekhawatiran itu sudah benar. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menjawab kekhawatiran itu. Kalau kita tetap berleha-leha menganggap kita ini salah satu negara di muka bumi, habislah kita. Nah, jadi Prabowo sama SBY kan ini klop. Mungkin karena teman seangkatan kali ya. Yeah. Cara mereka melihat dunia ini kayaknya Nggak seangkatan juga bro. masuknya sama. Masuknya sama emang. Sama masuknya. Oh tapi moncar duluan SBY. Ya kan Prabowo pendalaman. Ya. Ingin lebih ini. Ya. Itu yang gue dengar. Ya cocok. Jadi ya intinya mereka klop lah ya kan, saling melengkapi gitu. Kayak gue sih pengen juga misalnya kan One Team Press belum ada nih ya. Pak SBY masuklah di One Team Press. Tapi terserah presiden lah, kita nggak bisa juga ngasih saran ya enggak. Ya bisa ngasih saran, dilaksanakan atau tidaknya itu yang terserah dia. Iya. Ngasih saran lo bisa aja. Itu ya. Ya lu lah yang kasih saran ke Ya baik, oke, sebagai pengamat politik ternama ya. Ya udah. Makasih ya. Ini gue jawab nih pertanyaan lo tadi. POV Tuhan tentang cerita oh, Rawan. jadi lu tadi diam itu bukan menyimak gue ya? Enggak, gue ada. Lu mikirin POV Tuhan. Gue sudah punya jawabannya. Lu punya jawabannya. Gue sudah punya jawabannya. POV Tuhan dalam kasus Rama Sinta Rahwana ya? Ya. Jadi kan si Rahwana tuh kan komplain. Iya. Kenapa kau tumbuhkan gitu-gitu. POV Tuhan jawab. Itulah cobaan saudara Rahwana. Terima kasih. Henry Satria saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.